Nah, Selamat malam, Bu. Saya Barsa Jeffries yang berjaga hari ini. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Gina, Oh, Ibu Gina. Ibu Gina umurnya berapa ya? 30 tahun dok, Oh, 30 tahun. Ibu alamatnya di mana? di Tanjung Barat. Oh, Tanjung Barat. Status Ibu apa ya? Saya belum nikah. Oh, belum nikah. Oke. Saya mau wawancara ya, Bu. Ibu keluhannya apa ya, Bu? Saya ngerasa lemes dok, Oh, lemas. Lemasnya itu di daerah mana gitu, Bu? Seluruh badan atau ada daerah spesifik gitu, Bu? seluruh badan dok. Seluruh badan. Eh, Sejak kapan ya, Bu? Udah 5 hari yang lalu dok. 5 hari yang lalu. Oh, bisa diceritain tuh, Bu, gimana bisa kayak gitu, Bu? Jadi gini dok, kan saya Hmm, waktu itu lagi kerja 5 hari yang lalu nih. mm-mm, Terus saya nggak tahu kenapa nggak ngerasa kayak biasanya. Saya ngerasa lemes sampai nggak bisa ngelanjutin kerjaan. Terus mm-mm, akhirnya saya istirahat kan. Nah di situ saya baru merasa mendingan. hmm. Itu lemesnya ganggu kerjaan, berarti agak ganggu aktivitas gitu? Iya, Oke, terus mendingan kalau istirahat gitu ya? iya. Oke, terus sebelumnya pernah kayak gini nggak? Enggak sih dok, baru kali ini. Oh, kali ini. Eh, ada keluhan lain nggak, Bu? Selain lemas gitu? Itu sih Dok, saya baru inget nih, saya juga menstruasinya kayak aneh gitu Dok, nggak teratur. Aneh, anehnya gimana ya? Jadi gini, saya kan nggak tahu kenapa menstruasinya itu terus-menerus selama 10 sampai 15 hari. Nah, Mm-mm. anehnya itu udah 10 tahun Dok. Nah, 7 tahun yang lalu saya juga kayak gini. Hmm, kalau akhir-akhir ini menstruasinya gimana? Saya udah nggak menstruasi selama 2 bulan Dok. Nah, sekalinya menstruasi, durasinya tuh bisa 15 sampai 20 hari terus. Dan jumlahnya tuh juga banyak. Oh, oke. Banyaknya gimana ya? Banyaknya itu nggak kayak biasanya aja gitu, Dok. Kan biasanya saya ganti pembalutnya itu bisa 3 sampai 4 kali. Nah, kalau ini tuh udah 1 tahun terakhir itu 5 sampai 7 kali gitu, Dok. 5 sampai 7 kali ya. Itu kayak banyak juga ya. Ibu lihat nggak darahnya gimana gitu, Bu? Iya, Dok, saya lihat. Eh, Bisa diceritakan, Bu, gimana warnanya, bentuknya tuh gimana, Bu? Kalau untuk warnanya sih dia kayak merah kehitaman gitu. Nah, untuk Mm-mm. bentuknya sendiri tuh seperti kayak gumpalan gitu, Dok. Selain keluhan tadi, menstruasi sama lemas, itu ada yang mau disebutin lagi nggak, Bu? Saya juga ngerasa pusing banget gitu, Dok. Kayak gimana ya? Kayak diteken barengan gitu, Dok. Terus Hmm. dengan lemasnya hilang juga sama, Dok, sama-sama lemas. Kalau lemasnya juga hilang. Selain itu ada lagi nggak? Seperti penurunan berat badan, BAB berdarah, dan lendir segala macam gitu? Enggak sih, Dok. Terus kalau luka gitu cepat sembuh nggak? Terus ada memar atau sikat gigi ada gusinya berdarah gitu, mudah berdarah? Nggak ada juga. Oh, nggak ada. Eh, Ibu menggunakan pil KB atau kontrasepsi? Enggak. Hmm, Ibu dulunya atau sekarang ada penyakit seperti diabetes dan darah tinggi nggak, Bu? Enggak juga, Dok. Oh, tidak ada. Terus keluarga ada yang kayak gini-gini nggak? Nggak ada sih, Dok. Cuman saya doang. Oh, Ibu keluar rumah pakai alas kaki nggak, Bu? Ya pakai lah, Dok. Masa Wah, anak nggak Jakarta akan nggak ada pakai takutnya tas? ada mau Iya. ngarah ke sana gitu ya, Bu. Eh, Ibu nih, maaf Ibu, itu biasanya sehari-hari makannya gimana ya, Bu? Saya sih biasanya makan daging tuh 2 kali seminggu. Terus kalau Mhm. sayur mah pasti harus tiap hari, Dok. Mmm, mhm. Eee, ini maaf ya, Bu, agak sensitif. Ibu perokok atau peminum gitu, Bu? Nah, itu ya. Iya, Dok. Saya Mhm, sehari tuh bisa ya sebungkus lah kalau rokok. Terus mhm, sama ya minum-minum alkohol lah. Ya kira-kira mmm. sebotol lah seminggu. Oh, sebotol seminggu ya. Wawancara hampir selesai ya, Bu. Izin menyampaikan kembali, ini Ibu datang tadi karena lemas ya, Bu. Sejak 5 hari yang lalu, lemasnya di seluruh tubuh. Itu lemasnya itu kalau lagi beraktivitas atau bekerja ya, Bu, Ya. eee, biasanya lemasnya itu tuh, akan mendingan kalau istirahat gitu ya, Bu. Kalau bekerja itu lemas gitu ya, Bu.
Ibu juga baru kali ini seperti itu lemas-lemas, ibu juga ada masalah menstruasi, menstruasinya terus-menerus 10 sampai 15 hari. Terus aneh juga 10 tahun akhir ini juga aneh menstruasinya, 7 tahun yang lalu nggak seperti ini gitu. Ibu juga tidak mengalami menstruasi selama 2 bulan. Sekalinya menstruasi jumlahnya banyak, kira-kira itu sekalinya menstruasi bisa ganti pembalut itu 3 sampai 4 kali itu biasanya, tapi sekarang 5 sampai 7 kali dengan durasi itu agak panjang ya, 15 sampai 20 hari gitu ya, Bu. Dari warnanya merah kehitaman dan bentuknya itu gumpalan-gumpalan gitu ya, Bu. Ini juga Ibu berbarengan sama lemas itu pusing, mirip-mirip gitu ya, Bu. Pusingnya itu kayak ditekan di seluruh kepala gitu. Selain yang disebutkan tadi, tidak ada penurunan berat badan, tidak ada BAB berdarah, tidak ada lendir, tidak ada luka yang sulit sembuh, tidak ada memar, tidak ada gusi berdarah, tidak menggunakan pil KB atau kontrasepsi apapun ya, Bu. Terus Ibu juga nggak ada riwayat diabetes dan darah tinggi juga, keluarga tidak ada yang sama seperti Ibu, eee, Ibu juga keluar pakai alas kaki tadi ya. Terus Ibu juga kalau makan biasanya konsumsinya tuh makan daging 2 kali seminggu sama sayuran tiap hari ya. Eee, Maaf Ibu, Ibu juga seorang perokok dan pernah minum agak sering minum juga ya Bu, sebotol seminggu ya Bu. Eee, oke wawancara telah selesai, ada yang ingin disampaikan lagi atau belum disampaikan Bu? Enggak, Dok. Kalau telah selesai, terima kasih telah kooperatif. Selanjutnya Ibu akan dilakukan pemeriksaan fisik. Nanti Ibu akan diperiksa dari atas sampai bawah yang sesuai dengan dugaan-dugaan penyakit Ibu. Nanti memang agak tidak nyaman, tapi ini dilakukan untuk mendiagnosis. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Oke, terima kasih. Silakan naik ke bed, Bu. Selamat siang, Bu. Setelah wawancara, Ibu akan lakukan pemeriksaan fisik. Ini dilakukan untuk menunjang diagnosis yang akan disampaikan ntar. Nanti Ibu akan dibuka bajunya. Terus nanti kita akan memeriksa, mengecek apakah ada kelainan atau deformitas yang mengarah pada kelainan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oke, bersedia. Saya akan mencuci tangan dan menyiapkan peralatan. Menilai apakah keadaan umum pasien sakit ringan, sakit sedang, sakit berat. Melakukan pemeriksaan tanda vital, tekanan darah, suhu nadi, dan respiration rate. Setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, dilakukan pemeriksaan inspeksi. Pertama rambut, apakah rambutnya distribusi rata, apakah ada ini. Dalam hasil rambut muda dicabut. Lalu pemeriksaan mata, sklera ikterik, melihat ke atas, melihat ke bawah, konjungtiva atas bawah, anemis. Setelah itu melihat apakah ada gingiva, apakah ada stomatitis. Terdapat stomatitis. Pemeriksaan toraks, apakah dengan inspeksi apakah ada deformitas, apakah ada kelainan, apakah ada perubahan warna signifikan. Dalam hasil tersebut dalam batas normal. Pemeriksaan bunyi jantung, bunyi jantung 1 dan 2 normal. Pemeriksaan paru, dalam batas normal. Selanjutnya pasti apakah sakit Pak? Apakah sakit? Oke.
tidak ada nyeri tekan. Lalu perkusi, sonor, 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 jantung, redup. Selanjutnya pemeriksaan abdomen. Pemeriksaan abdomen pertama infeksi, melihat apakah ada deformitas, apakah ada benjolan, apakah ada perubahan yang signifikan, apakah ada ulkus atau perdarahan atau luka. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi. Auskultasi 9 regio. Pada auskultasi 9 regio didapatkan bunyi suara bising usus normal. Selanjutnya mengecek pembesaran hepa dengan melakukan palpasi dari sias dextra agak bawah. Tarik nafas, buang. Oke. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Didapatkan hasil pembesaran hepa 1-2 jari di bawah arcus costae. Selanjutnya pemeriksaan pembesaran lien atau dengan metode Schaffner. Dari sias kanan melintang melalui umbilikus ke hipokondrium sinistra. Sama, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Hasilnya didapatkan terasa lien pada bagian umbilikal sejajar dengan garis Schaffner 4. Dalam hasil ini lien terdapat pembesaran. Selanjutnya adalah perkusi. Perkusi lakukan 9 regio, didapatkan hasil pekak pada regio hipokondrium dextra sinistra. Selanjutnya pemeriksaan ekstremitas superior inferior, apakah ada kulikula pada kuku atau kuku sendok, apakah ada ulkus, memar, perdarahan pada ekstremitas. Selanjutnya palpasi KGB pada ekstremitas. Pasien disuruh minta angkat tangan, langsung dipegang pada bagian aksila, tidak ada pembesaran pada KGB aksila. Selanjutnya pemeriksaan KGB di kepala. Pemeriksaan KGB di kepala dari praauricularis, auricularis posterior, occipitalis, tonsillaris, submandibula, submentalis, cervicalis superior, cervicalis posterior, rantai cervicalis dalam, dan supraclavicularis. Dalam pemeriksaan tidak ada pembesaran KGB. Melakukan pemeriksaan rampelit dengan hasil jumlah peteki 6.